Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Ibu Wida. Kali ini saya akan membahas materi mengenai sastra anak. Nah, apakah itu sastra anak? Ya. Sastra itu sangat berkaitan erat dengan karya seni, ya, keindahan. Ya, karena ini berkaitan dengan sastra, maka keindahan kata-kata. Jadi penyusunan kata demi kata. Nah, sastra anak ini sebenarnya terdiri dari yang tertulis dengan tidak tertulis. Namun pada umumnya sastra anak sangat terkait dengan sastra yang tertulis, ya. Nah, untuk uh, ilmu sastra anak ini memang lebih banyak didominasi oleh Barat, ya, karena memang mereka lebih aware dalam menuliskan uh, uh, karya-karya sastra dari zaman dahulu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri sebenarnya apakah ada budaya sastra anak Indonesia gitu kan? Saya meyakini itu ada, ya kan. Akan tetapi memang karena banyak sekali karya sastra anak yang belum tertulis sehingga istilahnya ini yang perlu dikaji lebih dalam lagi oleh orang-orang yang terkait dengan sastra, ya. Perlunya kita meninjau lebih dalam lagi kapan sih sastra anak di Indonesia itu muncul dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi memang ketika kita menganalisis secara umum, ya, sastra anak Indonesia itu sangat terkait erat dengan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita hikayat, latar belakang asal usul suatu tempat, asal usul suatu nama dan lain sebagainya. Seperti contohnya adalah Tangkuban Perahu, asal usulnya Tangkuban Perahu, asal usulnya nama Banyuwangi, asal usulnya nama kota Surabaya dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi untuk ilustrasinya, untuk pengilustrasiannya masih lebih dominasi kepada tulisan, dalam bentuk tulisan. Baru dekade saat ini, belum lama ini, cerita-cerita hikayat ini mulai diilustrasikan dengan gambar ataupun komik. Nah, saya berharap bahwa sastra Indonesia ini akan terus makin berkembang, ya, dan akan terus maju. Kemudian kita tidak kalah dengan sastra-sastra Barat, yaitu misalnya buku cerita versi Barat sekarang sangat makin macam ragamnya. Ada buku cerita yang bertema dengan multikultural, kemudian terkait dengan pendidikan seks anak usia dini, terkait dengan konsep ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Banyak sekali ragamnya buku cerita dekade ini pada dunia Barat. Nah, saya harap Indonesia, buku cerita Indonesia tidak kalah dengan dunia Barat dan orang Indonesia makin aware, ya, makin menyadari berapa pentingnya memberikan buku cerita sejak usia dini pada anak, dengan tahu pula dengan tahap-tahapan yang cocok. Kalau untuk anak usia 1-2 tahun itu bukunya yang cocok seperti apa, usia 2 dan 3 tahun cocoknya seperti apa, 3 dan 4 tahun usianya seperti buku cerita yang cocok seperti apa, untuk usia 5 dan 6 tahun seperti apa buku cerita yang cocok. Nah, ketika anak mendapatkan buku cerita yang tepat sesuai dengan karakteristiknya, maka akan berdampak pada perkembangan bahasa maupun kognitifnya secara optimal, ya. Kemudian lagi buku cerita sastra anak itu selain buku cerita,
ada juga yaitu lagu-lagu. Nah, kalau di dunia barat itu disebut dengan kumpulan nursery rhyme. Nah, apa itu nursery rhyme? Nah, kalau misalnya nursery rhyme kalau diistilahkan ke versi Indonesia adalah puisi yang bisa dilakukan. Inti poinnya seperti itu. Jadi sebuah puisi untuk anak yang dapat dilakukan. Ya. Kalau misalnya barat sering kalian mendengarkan the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Ya. Itu adalah salah satu contoh nursery rhyme. Ya. Jadi lagu tersebut itu bisa pula dipuisikan, atau dari puisi bisa dilakukan, atau lagu bisa dipuisikan. Ya. Dengan pakem-pakemnya adanya terkadang ada kata-kata yang diulang-ulang dari awal hingga akhir. Ya. Oke. Terkait dengan sastra anak, sastra anak itu sangat berkaitan dengan berhubungan terkait dengan kehidupan manusia. Ya. Maka kalau misalnya bedanya sastra anak dengan sastra orang dewasa, apa sih Bu Wida? Ya otomatis berbeda, karena karakteristik anak dengan orang dewasa otomatis berbeda, sehingga kalau misalnya sastra anak otomatis dari sudut pandang anak, kemudian yang harus kita perhatikan adalah alur cerita, jumlah kata, jumlah kalimat, kemudian ilustrasi yang sedetail mungkin, yang mudah dipahami oleh anak, ya. Kemudian lagi jumlah halaman, jumlah kata, kalimat, dan lain sebagainya, ya. Oke, demikian kiranya pembahasan kita terkait dengan sastra anak secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Bye.